这个是浪石。Bab 746, Dia Klan. Perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah selalu menjadi perusahaan tentara bayaran terbesar dan paling terkenal dalam radius 50 km dari kota Qingshan. Mampu mempertahankan posisi seperti ini saat berada di dekat pegunungan Magical Beast sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan besar mereka. Namun, situasi seperti ini telah mengalami perubahan drastis sejak perusahaan tentara bayaran sarang ular itu memasuki kota Qingshan setahun yang lalu. Perusahaan mercenari sarang ular juga merupakan perusahaan mercenari yang cukup kuat di tepi pegunungan Magical Beast. Itu bisa dianggap setara dengan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Dalam keadaan normal, tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lain. Namun, perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah dirugikan karena tidak memiliki latar belakang yang kuat untuk mendukung mereka. Semua orang mengetahui latar belakang perusahaan tentara bayaran sarang ular. Itu adalah klan He dari Black Rock City. Klan ini dapat dianggap sebagai klan terkemuka bahkan di wilayah barat laut Kekaisaran. Meskipun reputasinya tidak dapat dibandingkan dengan 3 klan besar Kekaisaran, itu tidak bisa diremehkan. Alasan terbesar untuk ini adalah bahwa klan He saat ini memiliki elit bintang 4 Dowang. Dowang, kelas yang memiliki bobot yang sangat besar di dalam Kekaisaran Jia Ma sudah cukup untuk membuat banyak orang tunduk dengan kagum. Bagaimanapun, kelas ini sudah bisa dianggap sebagai orang yang benar-benar kuat. Douling dan Douang adalah 2 kelas dengan pembagian terbesar selama perjalanan pelatihan Douqi. Seseorang mungkin tidak berani mengatakan bahwa ada banyak ahli Douling seperti butiran pasir di gurun pasir di dalam Kekaisaran Jia Ma yang sangat besar, tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seseorang akan menemukan seikat besar dari mereka hanya dengan meraih secara acak. Namun, kemungkinan ada kurang dari 100 Douang di seluruh Kekaisaran Jia Ma. Ini juga jelas mewakili perbedaan antara Douling dan Douang. Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah adalah ahli bintang 7 Douling, sedangkan pemimpin perusahaan tentara bayaran sarang ular adalah ahli bintang 8 Douling. Mereka berdua memiliki kekuatan yang sama dan sulit untuk menentukan orang yang lebih unggul jika mereka bertarung. Namun, selama banyak pertukaran antara 2 perusahaan tentara bayaran selama 1 tahun ini, perusahaan tentara bayaran sarang ular telah menang di sebagian besar dari mereka. Alasan untuk ini adalah karena perusahaan mercenari sarang ular mampu meminjam cukup banyak ahli dari klan He untuk membantu pertarungan mereka. Pemimpin perusahaan tentara bayaran sarang ular adalah menantu dari klan He. Apalagi dia disukai oleh kepala klan He. Oleh karena itu, yang terakhir hanya menutup mata ketika dia meminjam ahli klan untuk menghadapi lawannya. Itu hanyalah perusahaan tentara bayaran kecil dan tidak masalah jika dihancurkan. Terakhir kali Xiao Yan bertemu Kaagang dan Ling Er secara kebetulan adalah saat perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah menghadapi situasi hidup dan mati. Saat itu, pemimpin perusahaan dari perusahaan mercenari sarang ular telah mengundang total 2 ahli dari klan He yang kekuatannya sekitar bintang 6 Douling. Oleh karena itu, dia telah mengalahkan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah dalam hal tingkat ahli. Melihat pemimpin mereka dikalahkan, moral perusahaan tentara bayaran pertempuran darah secara alami rendah. Mereka mengalami kesulitan menghentikan serangan perusahaan tentara bayaran sarang ular. Jika Xiao Yan tidak muncul di tengah serangan, kemungkinan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah akan benar-benar menghilang dari kota Qingshan. Xiao Yan tidak secara pribadi pergi dan membantu setelah menyelamatkan Kaagang dan Ling Er. Lagi pula, dari cara dia melihatnya, dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Dia telah turun tangan untuk menyelamatkan mereka hanya karena dia pernah bertemu Kaagang sekali saat itu. Oleh karena itu, dia telah memberi Kaagang 5 botol teratai api yang dia buat sendiri.
Dari cara dia melihatnya, 5 botol teratai api ini cukup untuk menghadapi beberapa tentara bayaran kelas Dowling. Tentu saja, hal-hal terjadi sesuai dengan harapannya. Setelah mendapatkan 5 botol teratai api yang diberikan Xiao Yan, Ka Ageng menyelamatkan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah dari kehancuran. 3 botol teratai api yang dia lempar menyebabkan pemimpin perusahaan mercenari sarang ular dan 2 ahli dari klan He menderita 2 kematian dan 1 cedera. Taktik ini langsung membalikkan situasi. Perusahaan tentara bayaran sarang ular menderita kekalahan yang mengerikan. Sebagai hasil dari bertahan melalui bencana besar, reputasi perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah telah melambung tinggi. Dalam waktu 1 bulan, mereka telah mengusir semua orang dari perusahaan tentara bayaran sarang ular dari kota Qingshan. Namun, mereka juga tahu bahwa masalah ini pasti akan mengganggu klan He. Bahkan mungkin ditransmisikan ke telinga kepala klan-klan He. Bagaimanapun, 2 ahli klan Dowlings dan menantunya berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Kerugian semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dengan mudah diabaikan dari sudut pandang klan He. Meskipun mereka akhirnya mengetahui hal ini, perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah tidak mau melepaskan kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, perbedaan pendapat di dalam perusahaan cukup besar. Namun, tepat ketika mereka akan mengambil keputusan, wajah mereka menjadi pucat saat menyadari bahwa para ahli dari klan He telah tiba di kota Qingshan. Terlebih lagi, hal yang paling membuat mereka putus asa adalah bahwa kepala klan dari klan He, yang kekuatannya berada di kelas Dowang, juga termasuk di antara anggota klan He yang telah tiba. Di bawah kekuatan menakutkan dari ahli Dowang ini, semua pertahanan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah dengan mudah dihancurkan satu demi satu. Seluruh perusahaan tentara bayaran dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan di bawah wajah gelap dan dingin kepala klan dari klan He. Pada saat ini, Ka Ageng, yang berpikir untuk mengambil risiko, diam-diam memecahkan piring batu giok yang diberikan Xiao Yan saat itu. Meskipun tidak yakin apakah Xiao Yan cocok untuk kepala klan ini dari klan He, yang pertama sudah menjadi satu-satunya harapan dari seluruh perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah pada saat seperti itu. Oleh karena itu, Ka Ageng masih memecahkan piring giok di tangannya meskipun dia kurang percaya diri. Tempat perusahaan mercenari pertempuran berdarah yang awalnya dipenuhi dengan tawa dan kutukan menjadi sangat sunyi pada saat ini. Hampir beberapa ratus anggota kompi dan keluarga mereka dikejar menuju lapangan terbuka yang biasa mereka gunakan untuk latihan. Di bawah tatapan gelap dan dingin para penjaga dari klan He yang mengelilingi mereka, bahkan anak-anak hanya bisa menggigit bibir mereka dengan erat, tidak berani mengeluarkan suara tangisan sedikit pun. Ini karena sudah ada puluhan mayat yang kepalanya telah terpisah dari tubuh mereka di tanah kosong di samping mereka. Pada saat ini, itu adalah peringatan dengan darah. Sebuah kursi besar dengan penutup lembut ditempatkan di tangga di tanah terbuka. Seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian Cina duduk di atasnya sambil memiliki ekspresi suram. Pada saat ini, tangannya memegang erat botol batu giok. Matanya seperti ular berbisa saat mereka menyapunya perlahan. Kalian semua mengandalkan ini untuk melukai menantuku dan membunuh 2 ahli dari klan Hiku. Orang tua itu bermain dengan botol giok di tangannya. Dia melirik lotus api di dalam botol dan berbicara dengan nada padat. Keributan terjadi di lapangan terbuka. Bibir Ka Ageng yang berada tepat di depan bergerak. Dia melangkah maju dan berbicara dengan suara serak, "Akulah yang memegang botol giok ini. Jika Anda ingin membunuh, saya akan mengizinkan Anda untuk membuang saya sesuka Anda. Namun, saya berharap bahwa kepala klan-klan He akan murah hati dan melepaskan wanita dan anak-anak ini dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah." Mereka tidak menyadari apa-apa. Di belakang Ka Ageng ada seorang pria paruh baya berwajah pucat. Melihat pakaiannya, sepertinya dia memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam perusahaan. Namun, pada saat ini,
Dia hanya bisa mengungkapkan senyum yang menyedihkan. Meskipun dia memiliki kekuatan seorang Dowling, dia sama sekali tidak berharga di depan pemimpin klan Hiklan ini. Ini karena dia menderita luka serius akibat pukulan pihak lain. Paman kedua, apakah kamu baik-baik saja? Ling Er yang berada di samping pria paruh baya membantu yang terakhir berdiri sambil memiliki sepasang mata merah. Suaranya mengandung sedikit suara tangis. Aku baik-baik saja. Pria paruh baya itu berbicara dengan getir, namun, saya mungkin baik-baik saja sekarang tetapi akhir saya nanti juga akan mencuci tempat ini dengan darah. Itu tidak akan terjadi selama Tuan Xiao Yan bisa datang, kita pasti akan baik-baik saja. Ling Er buru-buru menggelengkan kepalanya saat dia menggigit bibirnya dan berbicara dengan lembut. Tuan Xiao Yan? Orang misterius yang memberi kalian berdua botol teratai api? Namanya mirip dengan kepala, aliansi Yan, terkuat saat ini di ibu kota. Namun, bagaimana mungkin Anda dan saya bertemu dengan orang yang begitu kuat? Pria paruh baya itu mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menaruh harapannya di area ini. Ling Er menggerakkan bibirnya. Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Lagi pula, orang yang duduk di atas panggung adalah seorang elit douang yang bisa menghancurkan seluruh perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah dengan mengangkat tangannya. Matanya juga sedikit gelap ketika dia memikirkan usia Xiao Yan. Kepala klan He mengepalkan tinjunya saat Ling Er berbicara dengan pria paruh baya itu. Botol giok ditutupi dengan garis retak. Matanya tiba-tiba menyipit sesaat kemudian dan dia tiba-tiba melemparkan batu giok itu botol. Suara ledakan yang terang bergema di tempat itu dan sebuah lubang dalam yang berukuran lebih dari 10 kaki muncul di tanah terbuka. Mata milik kepala klan He sedikit cerah saat dia melihat lubang yang dalam. Dia tidak menyangka bahwa sebotol teratai api giok kecil ini benar-benar memiliki kekuatan yang merusak. Jika dia bisa mendapatkan sedikit lebih banyak dari benda ini dan membuang lusinannya bersama-sama, bahkan seorang ahli kelas douang perlu untuk sementara berlindung. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Kepala klan He mengalihkan pandangannya ke arah Kak Agang dan bertanya. Aku secara kebetulan mendapatkannya saat aku sedang berburu magical beast di pegunungan. Mata Kak Agang bergetar. Dia segera menjawab ketika dia mendengar pertanyaan ini. Dari tampilan situasinya, sepertinya orang tua ini memiliki pemikiran serakah terhadap botol teratai api ini. Namun, Kak Agang tidak ingin mengungkapkan Xiao Yan sebagai dermawannya. Kemungkinan itu akan menyebabkan banyak masalah bagi yang terakhir. Meskipun Kak Agang telah memberikan jawaban cepat, kilatan di matanya tidak luput dari kepala klan licik dari klan He. Yang terakhir segera tertawa dingin. Dia secara acak mengayunkan tangannya dan sebuah kekuatan keluar sebelum akhirnya menghantam tubuh Kak Agang. Guru! Kak Agang segera memuntahkan seteguk darah segar setelah menerima pukulan yang begitu berat. Tubuhnya bergesekan dengan tanah yang licin selama lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Tubuhnya baru saja berhenti ketika dua penjaga dari klan He menyerbu ke depan dan menangkapnya sebelum dengan kasar melemparkannya ke belakang. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku bisa melepaskanmu jika kau memberitahuku. Kepala klan He menggosok lengan bajunya dengan tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Aku sudah memberitahumu bahwa ini adalah sesuatu yang aku peroleh dari pegunungan. Ekspresi Kak Agang pucat. Jejak darah berulang kali merembes keluar dari sudut mulutnya. Tubuhnya tergeletak di tanah saat dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan susah payah sambil menatap tajam ke kepala klan He. Tangan milik kepala klan He yang menggosok lengan bajunya perlahan berhenti. Kegelapan berangsur-angsur muncul di wajahnya saat dia perlahan berjalan menuruni tangga. Sesaat kemudian, dia tiba di depan Kak Agang dan dia menatap Kak Agang yang sedang berjuang di ambang kematian dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Senyum buas muncul di sudut mulutnya. Dia segera mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebelum dengan keras menginjak kepala Kak Agang.
Dilihat dari kekuatannya, kemungkinan besar kepala Kaagang akan langsung pecah seperti semangka yang mendarat di tanah jika dia dipukul olehnya. Banyak tangisan tajam segera terdengar di tanah terbuka setelah melihat pemandangan ini. Keganasan di sudut mulut kepala klan-klan He semakin pekat setelah mendengar teriakan tajam dari sekelilingnya. Namun, ketika kakinya hanya sekitar 1 inci dari kepala Kaagang, sebuah suara tenang terdengar di tanah terbuka. Kakinya tiba-tiba menegang pada saat ini. Bab 747, Membantu Tangan. Suara tenang perlahan bergema di atas tempat latihan, menyebabkan tangisan tajam mengeras pada saat ini. Semua orang melihat ke sekeliling mereka. Mata mereka dipenuhi dengan banyak emosi yang berbeda. Ekspresi kepala klan-klan He sedikit berubah saat suara itu terdengar. Masalah tumpul dari kata-kata pihak lain menyebabkan dia mendengus dingin. Namun, kakinya tidak terus jatuh. Sebagai gantinya, dia perlahan menariknya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Bolehkah saya tahu teman mana yang ada di sini? Ini adalah masalah klan He-ku. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain." Mata kepala klan-klan He perlahan menyapu ketika dia berbicara. Namun, dia sebenarnya tidak dapat menemukan jejak orang yang berbicara, menyebabkan hatinya sedikit tenggelam. "Kau mencariku." Raungan gemuruh kecil tiba-tiba bergema di langit tepat saat mata kepala klan He melihat sekeliling. Sosok hitam perlahan muncul di tempat latihan dan berbicara dengan yang pertama sambil tersenyum. Sosok berjubah hitam yang tiba-tiba muncul menyebabkan mata di kepala klan He sedikit menyusut. Kecepatan ini, matanya perlahan bergeser ke atas. Akhirnya, mereka berhenti di wajah muda itu. Dia langsung kaget. Usia yang terakhir jelas mengejutkannya. Mata Kaagang yang berwajah pucat segera memancarkan kegembiraan yang liar saat melihat sosok manusia berjubah hitam yang muncul. Dia berjuang dalam upaya untuk bangun tetapi tidak berhasil karena lukanya terlalu parah. Tindakan Kaagang segera menimbulkan keributan di tempat latihan. Banyak orang dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah menggunakan tatapan senang untuk melihat sosok berjubah hitam. Sebagian besar dari mereka telah mendengar bahwa alasan kemampuan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah untuk menghindari bencana tersingkir adalah karena bantuan ahli misterius ini. Dia adalah Tuan Misterius Xiaoyan. Tatapan pria paruh baya berwajah pucat itu menyapu sosok berjubah hitam itu saat dia dengan lembut bertanya kepada Ling Er di sampingnya yang wajahnya cantik telah memancarkan kejutan yang menyenangkan. "Iya." Ling Er mengangguk. Matanya tidak berkedip saat berhenti di punggung orang itu. Beberapa kehidupan telah muncul di hatinya yang putus asa setelah kemunculan sosok hitam ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki kepercayaan yang tidak diketahui pada anak muda yang tidak dia rasakan secara mendalam. Namun, dia tampaknya agak terlalu muda. Posisi pria paruh baya itu secara kebetulan bisa melihat sisi wajah Xiaoyan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Dia mungkin masih muda tapi dia sangat kuat. Ling Er meringkuk mulutnya. Dia benar-benar tidak setuju dengan cara pria paruh baya menggunakan usia untuk menilai kekuatan orang lain. Orang paruh baya itu tertawa getir ketika mendengar jawabannya. Dia secara alami berharap bahwa pemuda berjubah hitam ini akan sekuat mungkin. Namun, seseorang harus realistis dalam segala hal. Kepala klan-klan He mampu mencapai kekuatannya saat ini setelah berlatih selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dari penampilan pemuda berjubah hitam ini, dia mungkin baru berusia sekitar 20 tahun bahkan jika seseorang mengumpulkan usianya. Jumlah waktu pelatihan ini, bahkan tanpa menyebutkan percakapan pribadi dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah, kepala klan He telah menghentikan tatapannya yang gelap dan serius pada Xiaoyan setelah dia muncul. Mengingat kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Xiaoyan. Namun, kecepatan yang baru saja ditampilkan membuatnya sedikit takut. Jika tidak, kemungkinan dia akan langsung menyerang dan membunuh Xiaoyan.
Ekspresi Xiao Yan masih seperti sumur tua sementara hati kepala klan He berkedip. Dia menarik Kak Agang dari tanah dan sedikit mengernyit saat melihat wajahnya yang putih pucat. Setelah itu, dia memasukkan pil obat ke dalam mulut yang terakhir dan dengan dingin tertawa di dalam hatinya. Serangan orang ini memang berat. Ekspresi pucat Kak Agang menjadi sedikit merah karena kegelisahannya setelah menelan pil obat. Tangannya meraih lengan baju Xiao Yan, tapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap karena kegembiraannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tersenyum pada Kak Agang. Dia dengan lembut berkata, "Tenang, Paman Kak Agang. Hari ini, perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah tidak akan memiliki satu kematian pun." Hei, kata-kata yang sombong! Siapa sebenarnya kamu? Apakah Anda benar-benar berniat untuk campur tangan dalam masalah hari ini? Kepala klan-klan He di sampingnya segera tertawa dingin ketika mendengar ini. Penjaga sekitar dari klan He mengarahkan senjata tajam di tangan mereka ke arah Xiao Yan setelah tawa dingin terdengar. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Hati orang-orang dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah segera menegang ketika mereka merasakan suasana tegang yang tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Tekanan bahwa kepala klan dari klan He telah dipaksakan pada mereka benar-benar terlalu kuat. Bahkan kemarahan acak oleh yang terakhir dapat menyebabkan mereka khawatir. Namun, dengan hal-hal yang telah berkembang hingga titik ini, mereka hanya bisa berdoa dalam hati mereka bahwa pemuda misterius ini benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kepala klan He. Jika tidak hanya tidak ada anggota perusahaan mercenari pertempuran berdarah yang untungnya selamat, tetapi bahkan pemuda itu juga tidak bersalah yang terlibat oleh mereka. Kamu sangat tertarik dengan botol teratai api yang telah aku buat. Xiao Yan mengabaikan tatapan dingin dan padat dari sekelilingnya dan melirik ke lubang yang dalam tidak jauh sebelum tertawa samar. Ekspresi kepala klan He sedikit berubah setelah mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Kamu yang menciptakan benda itu. Xiao Yan mengangguk sedikit. Kepala klan He mengungkapkan senyum serakah di wajahnya ketika dia melihat ini. Dia menunjuk banyak anggota perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah di tempat latihan dan tersenyum muram. Kamu ingin menyelamatkan mereka. Xiao Yan tersenyum. Dia sekali lagi mengangguk di depan fokus yang sungguh-sungguh dari banyak anggota dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Itu mungkin. Anda dapat menggunakan apa yang disebut botol teratai api untuk menukarnya. Satu botol ditukar dengan satu nyawa. Sudut mulut kepala klan He terangkat menjadi senyum yang gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. Apa yang kamu katakan? Kepala klan dari klan He tersenyum dangkal saat melihat tindakan Xiao Yan. Tidak ada apa-apa. Xiao Yan tersenyum. Kata yang dia keluarkan menyebabkan wajah kepala klan He langsung menjadi gelap dan dingin. Orang-orang dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah juga mengungkapkan wajah abu-abu. Harapan di hati mereka perlahan hancur. Karena itu masalahnya, kamu harus pergi. Meskipun saya yang lama tahu bahwa Anda bukan orang biasa, klan He saya juga bukan kelompok tanpa nama. Jika Anda benar-benar ingin menemukan masalah dengan klan He saya, kemungkinan tidak akan ada banyak manfaat bagi Anda. Kepala klan-klan He tertawa. Jika dia tidak sebagian takut dengan kekuatan pihak lain, kemungkinan dia sudah lama menyerang dan menangkap Xiao Yan dengan paksa. Setelah itu, dia akan memenjarakan yang terakhir dan memaksanya untuk memperbaiki botol teratai api yang kuat setiap hari. Tinggalkan kota Qingshan dalam 10 menit dan aku bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Xiao Yan mengabaikan tawa dingin kepala klan He dan perlahan berbicara dengan langkahnya sendiri. Tidak hanya kepala klan-klan He yang tertawa dingin ketika mendengar ini, tetapi para penjaga klan He juga tertawa terbahak-bahak. Apakah orang ini bodoh? Dia benar-benar berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu di depan Do Wang yang kuat. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku dengan cara ini selama bertahun-tahun. Memang benar bahwa pemuda harus ditakuti.
Kepala klan He perlahan menarik tawanya saat dia berbicara. Kilatan tajam melintas di matanya. Xiao Yan menghela nafas saat melihat ini. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Ada begitu banyak orang di dunia ini yang berpikir bahwa mereka hebat. Dia mengangkat tangannya perlahan dan segera mengarahkannya ke kepala klan He yang memiliki senyum dingin di sudut mulutnya. Xiao Yan menyipitkan matanya dan pakaiannya langsung berkibar tanpa adanya angin. Dou Qi yang melonjak tiba-tiba keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri. Pada saat ini, tornado tampaknya telah bangkit dari tempat latihan. Banyak garis retakan dengan Xiao Yan di tengahnya mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Xiao Yan saat ini sudah menembus puncak kelas Dou Wang. Fluktuasi auranya saat ini adalah yang paling intens. Oleh karena itu, ketika suasana hatinya berfluktuasi, Dou Qi yang kuat di dalam tubuhnya yang sudah sebanding dengan seorang elit Du Huang keluar dari tubuhnya. Wajah semua orang di seluruh tempat latihan termasuk kepala klan He mengungkapkan ekspresi terkejut saat Dou Qi yang kuat terungkap. Aura ini sudah jauh melebihi kelas Dou Wang. Tubuh milik kepala klan He diguncang oleh Dou Qi yang kuat dan dipaksa mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, wajahnya agak pucat. Senyum dingin di matanya telah benar-benar menghilang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depannya ini, yang tidak terlihat lebih tua dari 20 tahun, sebenarnya adalah seorang ahli di kelas Dou Huang. Tenggorokan kepala klan He berguling sedikit saat dia menelan seteguk air liur. Dia diam-diam mengeluarkan kepahitan di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa hanya dengan menemukan masalah dengan perusahaan tentara bayaran kecil, dia benar-benar akan memprovokasi orang yang menakutkan seperti itu. Kak Agang, Ling Er, dan yang lainnya juga menatap Xiao Yan yang pakaiannya berkibar dengan sikap tertegun. Meskipun terpisah agak jauh, Dou Qi di dalam tubuh mereka menjadi agak tumpul di bawah itu tekanan. Dibandingkan dengan keterkejutan kepala klan He, serangan yang mereka terima tidak diragukan lagi beberapa kali lebih besar. Ini karena mereka mengerti dengan jelas bahwa pemuda berjubah hitam ini hanyalah seorang doze, bahkan bukan dosi, hanya beberapa tahun yang lalu. Namun, dia saat ini melompat ke tingkat di mana dia bisa bersaing dengan para ahli top di dalam kekaisaran. Kecepatan latihan seperti ini benar-benar tidak manusiawi. Pria paruh baya dari perusahaan mercenari pertempuran berdarah juga melihat pria berjubah hitam yang jubahnya berkibar tanpa angin. Kegembiraan liar melonjak di dalam hati mereka sesaat kemudian. Perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah diselamatkan. Dou Qi di dalam tubuh kepala klan He mengalir deras dan mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan yang datang dari Xiao Yan. Tatapannya berulang kali menyapu wajah muda yang tenang itu sementara badai muncul di dalam hatinya. Sejak kapan elit muda Dou Huang muncul di dalam kekaisaran? Pikiran ini berlama-lama di dalam hatinya. Pada saat tertentu, tubuh kepala klan He bergetar. Dia tiba-tiba teringat pertempuran besar yang intens di dalam kekaisaran belum lama ini yang telah mengubah situasi di dalamnya. Karakter utama dari pertempuran besar itu adalah seorang pria berjubah hitam yang sangat muda. Mata kepala klan He menyusut saat memikirkan hal ini. Anggota tubuhnya sedingin es. Bahkan nada suaranya berubah menjadi sangat tajam karena keterkejutannya. Kamu adalah kepala aliansian, Xiao Yan. Suara tajam dari kepala klan He tidak diragukan lagi muncul seperti guntur yang meledak di telinga semua orang di dalam tempat latihan, menyebabkan mata mereka mengungkapkan kebodohan. Bab 748, Diagan. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar suara tajam terkejut yang terpancar dari mulut kepala klan He. Dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, Dou Qi yang melonjak keluar dari tubuhnya tidak melemah. Cahaya redup dan ganas juga berkedip di matanya. Postur persetujuan diam-diam oleh Xiao Yan ini menyebabkan anggota tubuh kepala klan He menjadi lebih sedingin es. Saat ini dia benar-benar memiliki dorongan untuk membenturkan kepalanya ke dinding dan mati. Dari semua orang, mengapa dia harus memprovokasi orang yang paling menakutkan ini di seluruh kekaisaran Jia Ma?
Dengan reputasi yang dimiliki aliansi Yan saat ini, kemungkinan mereka akan menjadi sekte awan berkabut kedua dalam waktu singkat. Klan Hiblaka adalah sesuatu yang bisa dengan mudah dihancurkan beberapa kali di mata makhluk yang begitu besar. Wajah kepala klan-klan Hi berubah-ubah. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya menggigil ketika dia merasakan tekanan dari aura yang kuat. Dia buru-buru menghilangkan semua pembelaannya sebelum membungkuk dan berbicara dengan hormat. Saya tidak menyadari bahwa Kepala Xiao telah menghormati kami dengan kehadiran Anda. Saya harap Kepala Xiao bisa bermurah hati tentang pelanggaran saya sebelumnya. Klan Hi pasti akan mendengarkan niat Kepala Xiao sehubungan dengan masalah ini. Berubah dari dingin yang gelap sebelumnya menjadi membungkuk rendah hati ini. Transformasi antara keduanya telah terjadi dalam waktu dekat. Semua tentara bayaran dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah dan para penjaga dari klan Hi semua melebarkan mulut mereka dan menatap kepala klan-klan Hi yang membungkukkan tubuhnya sambil membuka mulutnya, muncul seperti seorang pelayan. Transformasi tiba-tiba ini menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk pulih. Kepala klan-klan Hi tidak peduli dengan tatapan di sekelilingnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat sepasang kaki agak jauh. Keringat dingin berulang kali mengalir di dahinya. Menjadi orang yang memiliki reputasi dan posisi tertentu di dalam kekaisaran, dia mendengar lebih banyak tentang pertempuran besar yang mengguncang bumi yang terjadi dengan sekte awan berkabut dibandingkan dengan orang biasa. Oleh karena itu, dia paling mengerti kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki pemuda berjubah hitam di depannya ini. Dia tidak berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Kepala Xiao, yang bahkan bisa mengalahkan Yunshan di kelas Douzong, bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Apalagi dia tidak sendiri. Klan Hi yang besar masih membutuhkan perlindungannya. Meskipun klan Hi memiliki beberapa reputasi di daerah barat laut ini, itu bukan apa-apa di mata makhluk besar seperti aliansi Yan. Jika Xiao Yan benar-benar ingin klan Hi mereka menghilang dari kekaisaran Jia Ma, yang dibutuhkan hanyalah sepatah kata darinya. Oleh karena itu, merendahkan diri sebenarnya adalah metode terbaik untuk melindungi dirinya sendiri dan klan Hi setelah semuanya berkembang hingga tahap ini. Di sisi lain, jika dia bertindak keras kepala setelah menebak identitas orang lain, nasib mereka, dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan bukan anak muda biasa. Kekejamannya terhadap musuhnya tidak kalah dengan orang tua yang licik. Tindakan kepala klan Hi ini juga membuat para penjaga dari klan itu takut untuk bergerak. Mereka bukan orang bodoh dan juga pernah mendengar tentang makhluk besar yang dikenal sebagai aliansi Yan yang baru saja lahir di dalam kekaisaran. Mereka masih bisa menggunakan status mereka sebagai penjaga klan Hi untuk menyombongkan diri di depan perusahaan tentara bayaran ini. Namun, status ini sulit diatasi di mata aliansi Yan, seperti kesenjangan antara klan Hi mereka dan perusahaan tentara bayaran. Dia sebenarnya benar-benar kepala aliansi Yan yang mengalahkan Yunshan, Xiao Yan, Ling Er, Ka Agang, dan yang lainnya menunjukkan mata terkejut saat mereka melihat pria muda berjubah hitam yang pakaiannya berkibar-kibar tanpa adanya angin. Badai besar tampaknya telah muncul di dalam hati mereka. Meskipun mereka menduga bahwa Xiao yang dianggap tinggi, mereka masih tidak berpikir bahwa dia akan menjadi penguasa baru di pusat perhatian seluruh kekaisaran Jia Ma, kepala aliansi Yan. Tentu saja, sebenarnya, bukan karena mereka tidak pernah memiliki pemikiran ini, melainkan mereka tidak berani memikirkannya. Ini karena kesan bahwa kepala aliansi Yan ini meninggalkan banyak orang di kekaisaran Jia Ma adalah bahwa dia terlalu misterius dan kuat. Hati beberapa orang bahkan memperlakukannya seperti dewa untuk disembah. Dia telah mematahkan posisi tak tergoyahkan dari sekte Mystic Cloud di hati banyak orang di dalam kekaisaran Jia Ma. Oleh karena itu, posisinya sangat tinggi. Meskipun mereka tahu bahwa nama Xiao Yan mirip dengan kepala aliansi Yan, mereka masih melanjutkan pemikiran ini. Pria paruh baya itu juga dengan paksa menelan seteguk air liur. Hatinya dipenuhi dengan kejutan.
Siapa yang akan membayangkan bahwa perusahaan tentara bayaran kecil mereka ini benar-benar akan bisa berteman dengan orang yang begitu legendaris? Jika berita ini menyebar, kemungkinan perusahaan mercenari pertempuran berdarah mereka akan terkenal di seluruh kekaisaran. Kejutan mereka berlanjut untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Kaagang dan Ling Er diam-diam mengusap keringat dingin di dahi mereka. Ekspresi di wajah mereka agak kaku. Sejak Xiao Yan muncul, dia berulang kali membuat mereka terkejut. Bahkan sekarang, hati mereka tanpa sadar merasakan perasaan mati rasa yang tidak pulih dari perasaan kaget yang mereka rasakan sebelumnya. Xiao Yan juga dikejutkan oleh perubahan kepala klan He seperti yang lainnya pada awalnya. Dia segera menatap pria tua ini dengan mata yang memiliki makna yang lebih dalam. Orang tua ini benar-benar mengerti zaman. Setelah memahami bahwa dia bukan tandingan lawannya, dia sebenarnya mampu mengubah mentalitasnya dan mendapatkan situasi yang paling menguntungkan. Hati Xiao Yan mengerti dengan sangat jelas bahwa jika orang tua ini masih mempertahankan sikapnya dari awal bahkan setelah orang tua ini menebak identitasnya, dia tidak akan menolak menggunakan cara jahat untuk melenyapkan dia dan klan He di belakangnya dari Kekaisaran Jia Ma. Namun, kepala klan He ini telah memilih mentalitas yang dia butuhkan dengan kecepatan tercepat setelah ragu-ragu untuk waktu yang singkat di dalam hatinya. Setelah itu, dia menyerahkan martabat yang dimiliki kepala klan dan mengungkapkan sisi rendah hati kepada Xiao Yan. Transformasi semacam ini mungkin tampak agak tidak tahu malu bagi orang lain, tapi dari cara Xiao Yan melihatnya, orang tua ini adalah orang yang bisa menerima apa yang dikemukakan. Dia tidak akan menempatkan klan dalam bahaya karena momen kebanggaannya. Sebenarnya, dia bisa dianggap sebagai orang yang memenuhi syarat yang bertanggung jawab atas klan. Douqi yang kuat yang keluar dari tubuh Xiao Yan perlahan ditarik. Xiao Yan tersenyum sebagian dan bertanya, "Mengapa? Apakah kamu tidak menginginkan botol teratai api itu?" Keringat dingin segera mengalir dari kepala klan He setelah mendengar ini. Dia tertawa kering dan berkata, "Kepala Xiao bercanda. Saya dibutakan sebelumnya. Itu sebabnya saya telah menempatkan pikiran saya pada Anda. Sekarang saya tahu identitas Anda, saya tidak akan berani menyinggung Anda bahkan jika saya punya lebih banyak nyali." "Siapa namamu?" Xiao Yan tersenyum tipis saat dia bertanya. "Dia Gan." Kepala klan-klan He buru-buru menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya melirik para anggota dari perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah di lapangan terbuka dan berbicara dengan tenang, "Saya memiliki hubungan lama dengan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah. Biarkan masalah hari ini berlalu. Jangan salahkan saya karena kejam jika Anda diam-diam menggunakan taktik apapun. Aku akan mematuhi kepala Xiao. Jika saya tahu sebelumnya bahwa perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah mengenal kepala Xiao, saya tidak akan datang untuk menemukan masalah bahkan jika saya diberi lebih banyak nyali. Anggap masalah hari ini sebagai pelanggaran dari saya, Higan. Saya pasti akan menemukan kesempatan untuk meminta maaf kepada beberapa pemimpin dalam perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah di masa depan." Higan buru-buru mengangguk. Tatapannya segera berbalik dan menyapu semua orang yang hadir sambil tersenyum ramah. Melihat senyum Higan, pria paruh baya itu dengan cepat menangkupkan tangannya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Higan, membunuh perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah bukanlah hal yang sulit. Jika bukan karena Xiao Yan, mereka pasti sudah mati, apalagi berdiri di sini. Jadi, terlepas dari kekuatan Xiao Yan, dia tidak berani melakukan sesuatu yang berlebihan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Higan ini benar-benar tahu bagaimana bersikap sopan. Awalnya, dengan kekuatannya, membunuh Higan secara paksa dapat dilakukan dengan sebuah pikiran. Namun, ada klan He yang bergabung di belakang Higan. Sekarang Xiao Yan hendak melakukan retret, dia secara alami tidak mau menghabiskan upaya besar untuk bertindak melawan klan He. Oleh karena itu,
Itu adalah akhir yang cukup baik untuk membuatnya mundur dalam menghadapi kesulitan. Kepala Xiao. Klan He saya juga telah menerima undangan dari Aliansi Yan. Saya yang lama memikirkannya untuk waktu yang lama dan kemungkinan akan bergabung dengan aliansi. Kami akan berkontribusi pada Yan Alliance di masa depan. Pada saat itu, aku akan menjadi bawahan kepala Xiao dan membutuhkanmu untuk memberiku banyak kesempatan. Higan juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia langsung tertawa. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia tidak bisa menahan tawa diam-diam ketika dia mendengar ini. Orang tua ini bisa dianggap sebagai orang yang menarik. Dia hanya menggunakan beberapa kalimat untuk mengubah hubungan mereka menjadi hubungan bos dan bawahan. Namun, Xiao Yan samar-samar tahu sedikit tentang rencana kakak dari kata-kata ini. Dia diam-diam memuji di dalam hatinya. Tampaknya kakak laki-laki berencana untuk secara bertahap membuat aliansi Yan mengendalikan banyak faksi di dalam kekaisaran. Seperti ini, kekuatan aliansi Yan akan benar-benar melambung. Aku secara alami mengingatnya selama seseorang setia pada aliansi. Jika Anda memberikan jasa besar di masa depan, saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan mengizinkan Anda untuk melakukan terobosan ke Do Huang, tetapi itu bukan masalah untuk membantu Anda mencapai puncak kelas Do Huang. Xiao Yan tertawa samar. Kejutan segera melintas di mata Hugan setelah mendengar janji ini dari Xiao Yan. Pada usianya ini, kesulitan untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang cukup besar. Dia bahkan tidak pernah bermimpi mencapai kelas Do Huang. Mampu mencapai puncak kelas Do Huang adalah batas yang berani dia impikan. Dia segera mengucapkan terima kasih dengan hormat. Biarkan masalah ini berakhir di sini hari ini. Saya masih memiliki beberapa hal yang mengharuskan saya untuk memasuki pegunungan Magical Beast. Saya percaya bahwa Anda akan dapat menyelesaikan masalah di sini dengan benar. Xiao Yan berbicara perlahan. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, Kepala. Hugan dengan hormat menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia berbalik dan menatap Kak Agang yang berwajah pucat. Dia tersenyum sedikit dan menjentikkan pil obat ke arah Kak Agang dengan jarinya. Paman Kak Agang, pil obat ini bisa membuatmu pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Di masa depan, klan He tidak akan memiliki pemikiran lain terhadap perusahaan mercenari pertempuran berdarah Anda. Kau menyanjungku, kau menyanjungku. Itu tidak terduga bahwa adik laki-laki Xiao Yan adalah kepala aliansi Yan. Kak Agang berbicara tanpa daya. Orang terkuat yang pernah dilihat oleh tentara bayaran jujur ini dalam hidupnya adalah kepala klan He. Xiao Yan, yang merupakan kepala aliansi Yan, agak terlalu jauh darinya. Dia tidak menyangka bahwa pemuda dari waktu itu, yang dia temui secara kebetulan di hutan pegunungan, akan benar-benar menjadi penguasa faksi terkuat di dalam kekaisaran Jia Ma beberapa tahun kemudian. Xiao Yan tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah Kak Agang dan berkata, masalah hari ini telah diselesaikan. Saya memiliki hal-hal penting lainnya dan akan pergi dulu. Setelah mengatakan ini, tatapannya berhenti pada Ling Er yang matanya yang cerah telah menatapnya di samping Kak Agang. Dia tersenyum sedikit, menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke langit. Mata Ling Er terkejut saat dia melihat sosok hitam yang dengan cepat menghilang ke langit. Matanya memiliki kilatan yang tidak biasa berkedip di dalamnya. Kekuatan dan pengaruh yang menyebabkan seorang ahli Do Huang merendahkan diri dengan mengangkat tangan tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang besar bagi banyak wanita muda. Yang kuat selamanya adalah keberadaan yang paling berkilauan. Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi seperti itu.